Ngobrol satu, play. 1, 3, 2, 1. Mister Didi, asik. Sibuk apa Mister Didi? Belum gambar. Gimana ini kegiatan? Itu apa? Ya kegiatannya Mister Didi saya ini. Ya masih seperti biasa. Lihat market. Hitung sana hitung sini. Oke, kita mau ngobrol masalah komoditi, masalah forex. Kejadian hari ini kita harus melihat untuk hari ini khususnya loko ya, itu harganya sangat fluktuasi Pak. Saya tadi sempat membaca tentang fundamental yang Anda kirim, dan ini membahas masalah stimulus. Yap. Bisa minta tolong dijelasin stimulus itu apa, efeknya seperti apa? Ya kalau stimulus sih secara umum kan menggelontorkan sejumlah uang atau dana ke masyarakat dengan berbagai macam tujuan, tapi memang tujuan utamanya memang membantu untuk memulihkan kondisi ekonomi biasanya. Ya, stimulusnya seperti itu. Jadi secara umum banyak negara yang sedang melakukan itu. Bentuknya macam-macam sih. Ada yang berupa potongan pajak, penundaan pajak, potong suku bunga, oleh dari pemerintah yang mungkin semacam bantuan tunai langsung, yang masih termasuk BLT. ya semacam itu. BLT nggak di Indonesia. Yang Indonesia yang bahasanya kayak gitu. Oke. Sekarang gini ya, dari efeknya stimulus tersebut, itu saya agak lanjut. Stimulus dari negara dilakukan dari negara ke masyarakat. Oke. Berarti dalam tanda kutip negara tersebut memberikan bantuan ke masyarakat. Apa hubungannya sama hukum? Ya kalau kaitan masyarakat yang itu tidak ada ya, tapi mungkin lebih ke siklus atau perputaran dana investasi aja, investasi atau dana bisnis lah ya. Jadi sudah umum orang-orang macam kita tuh ngerti kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan stimulus biasanya melemahkan mata uang negara yang bersangkutan. Kok bisa? Ya kalau secara sederhana sih stimulus berarti kan menambah jumlah duit yang beredar. Otomatis nilai mata uangnya melemah. Kita baca dulu. Ya berkaitan dengan ini mungkin karena banyak sekali negara yang melakukan stimulus termasuk Amerika. Jadi nilai mata uangnya melemah. Ya masih jadi naik. Ya, sederhananya seperti itu sih. Sedangkan yang stimulus kan negara-negara Uni Eropa Kemarin beberapa hari yang lalu sebelum Eropa mana aja? udah banyak. Fed udah, BOC udah, TOC udah, BOC udah, LBA udah, banyak yang udah melakukan stimulus. BI juga udah. Terakhir kemarin Uni Eropa. Dan sebagai info, Uni Eropa kemarin sebetulnya stimulusnya itu bukan berasal dari bank sentralnya, bukan dari ECB-nya, tapi dari Uni Eropanya. Jadi ada bantuan dana untuk pemulihan kondisi ekonomi itu ada dua, yang dari bank sentral, kita tidak sebutkan, mungkin berupa kebijakan pemotongan pajak, naikkan atau memotong suku bunga. Memotong suku bunga biasanya kalau stimulus. Kalau yang dari pemerintah itu ya kebijakan fiskal biasanya disebutnya. Ya seperti yang contohnya ya kayak bantuan tunai langsung segala macam, penundaan pembayaran pajak segala macam, termasuk dari pemerintah. Kemarin itu yang dari Uni Eropanya, yang sepanjang sejarah belum pernah ada kejadian deal 27 negara Uni Eropa setuju untuk menggelontorkan sumber dana sekian. Belum pernah ada. Sepanjang sejarah Uni Eropa berdiri pun belum pernah ada. So far kalau dari ECB ya sudah kalau dari ECB. Tapi kalau dari yang bersifat pemerintahan
baru kejadian semalam, semalam, Senin sore Senin malam itu ada beritanya itu Senin sore, terus langsung mulai efek, pelan-pelan itu juga. Sebesar berapa itu? Enggak salah 750 miliar euro. 750 miliar euro. 50 miliar euro itu terdiri dari dua bagian. Saya lupa tepatnya, tapi sebagian itu dana hibah, sebagian lagi dana pinjaman yang harus dikembalikan. Dana hibah dan dana pinjaman harus dikembalikan. Itu ke mayoritas beberapa negara Uni Eropa atau mungkin ada porsi-porsinya? Ada porsi-porsinya sendiri-sendiri. Kalau kemarin kesepakatan sih diurutkan sesuai dengan kondisi negara-negara anggota Uni Eropa yang mulai dari yang paling parah sampai yang apa istilahnya tidak begitu parah. Kemarin kayaknya yang sedang yang dapat porsi lebih itu kayaknya kemarin yang sudah teriak duluan dengan bangganya terima dana hibah itu Italia. Karena mereka terparah, dianggap paling parah. Tapi sebetulnya oleh negara-negara anggota Eropa lain, parahnya Italia itu karena pola hidup mereka sendiri. Istilahnya tuh lagi susah masih boros aja lu. Tapi ya karena termasuk salah satu pilar Uni Eropa ya dapat sekali. Konon 28% dari total 750 dia dapat. 81 hibah, 127-nya pinjaman. Oke, sekarang ini stimulusnya ke negara-negara Eropa. Terus hubungan langsungnya dengan Loko, apain Loko? Ini logika saya ini yang kena dampak Eropa. Eropa besaran. Tapi kenapa kalau bisa ngefek ke Loko tuh bisa harganya bisa langsung fluktuatif, bisa naik kenceng gitu. Penjelasannya gimana kok bisa berkaitan gitu? Kita juga belum tahu apakah penguatan ini akan berkelanjutan rally, walaupun banyak juga analis-analis yang ngomong seperti itu. Cuma dengan disepakatinya dana bantuan dari pemerintahan Uni Eropa, sentimen marketnya itu jadi berarti nantinya ke depan ini ekonomi Eropa akan pulih karena dapat bantuan. Sentimen itu dulu yang akhirnya mengangkat dulu. Ingat, ini sedikit berlawanan karena biasanya begitu sih harus digontorkan biasanya mata uang melemah, tapi ini euronya mulai naik. Menguatnya euro mau tidak mau ya secara tidak langsung kok kebetulan mukul USD juga. Kenapa? Ya mereka kan juga fair. Semua warga euro pukulan untuk USD. Kalau untuk orang-orang yang sering trading, terutama yang major currency kan biasanya pasangannya kan euro USD. USD-nya menguat, dunia melemah dan sebagainya. Nah ini Senin malam itu euro-nya merembet naik terus, puncaknya sampai tadi malam. Yang kebetulan USD juga lagi rentan, mulai dari kondisi internal politiknya, kasus-kasus penularan corona barunya masih dianggap tinggi, termasuk gelontoran dana yang sudah dikeluarkan Fed dan dan akan dikeluarkan lagi oleh istilah pihak pemerintah. Tadi bicara fiskal, kalau bicara moneter kan dari fiskal. Jadi USD-nya memang kondisinya secara fundamental memang lagi dulu. Kebetulan ada pukulan datang dari mata uang Eropa yang mendapatkan dukungan sentimen positif dari kesepakatan stimulusnya di Eropa. USD-nya terpukul, semua musuhnya USD, hampir semua musuhnya USD bisa dikatakan dapat keuntungan dengan bergerak termasuk Mas dan kan kalau kita ambil pola pikir lain, ini yang sedang mendapat bantuan adalah agar ekonomi rakyat membaik. Caranya seperti itu, dengan cara menggelontorkan beberapa tadi dan menggelontorkan dengan kebijakan fiskal. Nah, apa hubungannya dengan ekonomi yang
dengan perkiraan juga bahwa ada kenaikan di harga emas. Mungkin kedepannya teori lama, bukan teori lama, kebiasaan pembacaan teori lama, di mana semakin banyaknya negara-negara yang menggelontorkan stimulus, entah itu kebijakan moneter ataupun fiskal, itu berarti banyak mata uang negara-negara di dunia itu yang nilainya akan melemah. Oke. Ya berarti melemahnya mata uang biasanya sedikit banyak mendukung ekonomi. Maksudnya emas. Nah, biasanya seperti itu. Apakah ada hubungannya juga dengan misal di ekonomi membaik, terus semisal apalagi tadi dengan efek yang tidak langsung adalah US-nya sangat-sangat terpukul. Ada hubungan nggak semisal beberapa investor itu pada lari dari US, bisa mencoba memasukkan ke investasi lain. Yang jelas untuk pemegang mata uang selain US 2 hari terakhir emas terasa murah. Emas terasa murah. Dan yang perlu diingat adalah sebagian dari mereka menempatkan emas sebagai di posisi safe haven itu bukan untuk mendapatkan gain, tapi benar-benar cari aman. Kalau boleh dibilang cuma sebagai ya, status aja, aku orang kaya, aku punya emas. Jadi kalau itu tinggal saya rimba gitu aja. Itu bagi pemegang uang non USD. asalnya seperti Nah, itu. kalau yang pegang USD sendiri ya emas sebetulnya malah mahal. Terus ini kita barusan bicara tentang ini penyebab. Kira-kira dengan setelah dikeluarkan stimulus ini pasti kan ada batasnya. Mereka juga pasti akan membatasi berapa stimulus yang akan dikeluarkan. Efek kedepannya, apakah semisal pandemi ini berakhir stimulus terus, ataukah mungkin ada batasan? Kira-kira Mas seperti apa mau diberikan? Kalau batasan mungkin kemarin saya agak lupa, ada beberapa batasan kalau enggak, justru kalau enggak dari Inggris dari mana ya, itu sudah mulai Inggris atau Amerika ya sudah mulai membicarakan tentang bantuannya sudah harus dikurangi. Saya lupa bukan aja, tapi ada kalau enggak besar gede, kalau enggak Inggris Amerika itu juga stimulus yang kemarin ditujukan untuk pengangguran itu sudah harus mulai dikurangi. Ya mungkin untuk kedepannya tinggal berharap aja roda ekonominya kan mulai berputar, pengusaha digelontorkan, ekonomi membaik, jadi semua dana muternya ke roda bisnis atau roda perekonomian. Tapi untuk jangka waktu, saya tidak bisa bilang apakah 1 bulan itu masuk jangka panjang atau enggak, tapi mungkin untuk akhir sampai dengan bulan ini saja yang tinggal beberapa hari mungkin kalau secara fundamental sebetulnya belum dapat alasan untuk turun sebetulnya. Belum ada alasan untuk turun. Ini Mas, soalnya dari Amerika sendiri ada kabar dalam waktu 2 minggu, maksimal 2 minggu itu harus ada, bukan harus ada ya. Pemerintah Amerika itu lagi rembukan antara Senat, DPR sama pemerintahan itu lagi rembukan bantuan tunai langsung kita mau keluarin berapa lagi. Kalau memang nanti deal berapapun itu kita berarti sama aja ujungnya adalah nambah duit lagi ke pasar. Ujungnya melemah lagi mesin yang masih tertahan. Kalau saya berani bilang akan terus lonjak, tapi minimal dia akan bertahan. Bilang juga nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Ya soal dari segi teknikal itu sempat lihat gambar-gambar itu ada beberapa pola yang terbaca terlihat untuk saat mulai dari daily sampai monthly itu katanya kok ini sudah harganya sudah kelihatannya terlihat terakhir 9 tahun yang lalu 2011 itu harus koreksi dulu turun ke bawah segala macam. Cuman kalau lihat dari teknikal ukuran teknis turunnya sampai seberapa itu kalau tidak ada dua fundamental tak pikir ada juga. Jadi mungkin ya sebatas koreksi itu. Sebatas koreksi. Dengan kata lain kalau saya boleh menyimpulkan, semisal stimulusnya sudah mulai dikurangi. Kita harapkan setelah stimulusnya mulai dikurangi akan ada perbaikan di ekonomi masyarakat. Dengan adanya perbaikan di ekonomi masyarakat, tentunya roda ekonominya tersebut akan
semisal perbaikan ekonomi ini sudah mulai berjalan, emas tidak jadi primadona lagi. Bisa, tapi memungkinkan banget. Cuman ya salah satu momok yang masih menghantui kembalinya kondisi ekonomi dalam kondisi normal adalah belum adanya kepastian ditemukan vaksin corona. Itu masih jadi pemicu awal sebetulnya. Maka sebagian Menurut saya berarti dengan vaksin ini belum ketemu, kemungkinan stimulus kemungkinan akan masih berlanjut, dan ekonominya nggak jalan-jalan. Ya, walaupun kalau beberapa presiden bank sentral sih mengatakan sudah mulai pulih, tapi tidak secepat atau semulus yang diperkirakan. Tapi sudah mulai menjauh dari titik parah seperti yang terjadi pada saat bulan Maret April. Ya, bulan Maret April itu agak ada sedikit apa istilahnya, kebingungan juga, di mana justru dolar yang menguat, sementara emas, pasar ekuitas ambil semua. Nah, itu juga banyak yang tanya, kenapa justru emasnya yang kalah dan USD jadi safe. Saat itu sih pertama lagi parah-parahnya, jadi semua orang butuh apa kalau bahasanya itu pegang uang cash. Keperluan di lockdown, keperluan nggak bisa kerja, nggak ngapain. Awal-awal pandemi, puncaknya pandemi kan Maret April. Maka permintaan terhadap USD, mata uang yang dianggap bisa dipakai buat belanja di mana aja, tinggi. Jadi semuanya kalah saat itu. Bahkan kalau nggak salah sih ada salah satu komoditas itu sampai minus totalnya. Dan saat bulan Maret April juga emas juga ada konser. Tapi setelah menjauh dari titik terparah pandemi, semua merambat pelan-pelan bersamaan dengan stimulus mulai diluncurkan satu negara luar stimulus masih merambat naik terus. Pelan-pelan ada waktu koreksi harian atau mingguan tetap naik terus sampai tadi malam. Jadi ya penggeraknya masih si virus sama stimulus. Secara teknikal terus dari dorongan fundamental, menurut sendiri berapa batas-batas? Nggak harus benar, menurut sendiri aja. Kalau lihat dari harga semalam yang sudah sampai ke berapa sih, 45 ya? 45, hari ini 1865. Semalam itu 45 berapa ya? Semalam itu sudah tinggal berapa poin lagi dari all time high yang 2011 ya, September 1920. Itu kalau kita berandai-andai saja sisa bulan ini itu emas belum mau koreksi dan masih mau nyoba naik. Sisa bulan ini, sisa bulan Juli. Ya, dengan perkiraan satu hari itu ringnya sekitar 10, 15, 20 poin. Misalnya berapa hari sih sekarang tanggal 22? Seminggu lebih, kalau 5 aja lah, 10 kali 5 anggap aja rata-rata sehari 10 poinan, naik tiap hari naik 10 poin selama 10 hari dan 100 poin dari semalam. Mestinya 900an, mestinya keluar 1900 mestinya. Cuma kalau dari segi support resisten memang ada angka yang lumayan kuat di kisaran 80 1000 ya 1880. Itu kalau kita bicara garis-garis teknikal ya, cuman kan kita perlu ingat lagi semuanya itu dukungan juga sama pengamat. Nah, cuman itu kalau sekilas mengingat ancaman stimulus yang belum akan mereda ya, kayaknya belum. Rencana stimulus selanjutnya di Amerika? Belum ada keputusan yang pasti kapan, tapi yang jelas 2 minggu ini mereka lagi godok berapa yang 2 minggu sama hari ini mau ngasih bantuan langsung tunai lagi sejumlah berapa itu. Kapan pada waktu itu? 2 minggu berarti sampai awal bulan atau awal bulan April. Semisal pun itu terjadi, katakanlah Amerika ada stimulus lagi, bisa jadi dimungkinkan lebih tidak lagi. Iya. Ya yang jelas kan saya bilang berarti akan ada lagi sejumlah duit US dollar yang akan masuk ke pasar. Kreditnya dimatiin dulu. Jadi saya
saya sudah. Oke, tadi gimana? Ya itu tadi hampir bisa dipastikan akan ada sejumlah dana, sejumlah duit USD yang akan masuk ke pasar, tapi yang biasanya secara teori hubungannya adalah makin banyak duit yang beredar lewat tahunnya melemah, apalagi terkait kasus dengan USD ya USD melemah, ya, paling tidak ya tadi itu yang akan jadi penghambat atau pengganjal emas untuk berubah tren jadi tren turun. Nah, itu kayaknya itu yang masih pengganjal. Peluangnya berapa persen untuk wujudkan stimulus? Kalau peluang sih sebetulnya 50-50 atau cukup besar, pasti akan distimulus. Pasti akan dikasih stimulus fiskal, kebijakan fiskal kalau saya boleh bilang, karena ini munculnya dari pemerintah bukan dari bank sentral. Yang sedang jadi perdebatan itu jumlahnya. Kita tahu sama tahu. Oh, tapi ini berarti sudah pasti. Sudah pasti ada. Sudah pasti tinggal nunggu Sudah berapa? Itu yang sedang dirundingkan. Senat mayoritas orang-orang Republik harus berundingan sama DPR yang mayoritas orang-orang Demokrat, ketemu lagi sama orang-orang pemerintahan, hanya menteri-menteri gedung putih itu yang jelas orang-orang Trump semua. Yang satu minta 1 juta US, yang satu minta 3 juta US, suruh buka, voting, segala macam alasannya tinggal nanti keluarnya berapa. Kalau keluar pasti keluar, keluar pasti keluar. Tinggal nunggu nominal. Jadi ya makin besar nominalnya, mestinya akan jadi USD. Mungkin seperti jika kita dari euro, sentimen awal pasti akan bagus. Sentimen awal pasti akan Amerika bagus nih, ada duit tambahan lagi untuk apalah pengangguran sekarang punya duit misalkan. Oke, USD-nya naik, tapi dia naik, orang duit USD berbanyak. Nah, sementara sih belum ada pandangan dari segi fundamental untuk berubah tren jadi tren turun misalkan untuk mas, kita belum. Oke, bisa jadi thanks waktunya. Sampai ketemu nanti. Saya akan butuh banyak info. Ya, tentunya buat edukasi teman-teman semuanya. Kita mau sharing, kita mau ngobrolin, kita mau bahas sesuatu yang nggak penting-penting tapi sangat penting banget. Sampai ketemu lagi di ngobrol forex dan komoditi. Bye.